A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa wa arsala rasulahu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina wa maulana wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. As'adallahu ayyamana wa ayyamakum biwiladati sayyidil wujud Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ja'alanallahu wa iyyakum min ansarihi wa muhibbihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa ya ibadallah, hadirin rahimakumullah. Mengingat begitu tingginya makom takwa, patutlah kita sebagai umat Nabi untuk berupaya mendapatkannya. Yang Nabi sendiri adalah orang yang bertakwa, orang yang patut diikuti oleh seluruh umat manusia. Pada hari yang berbahagia ini, saya haturkan turut berbahagia atas kelahiran Sayyidil Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya, karena untuk menuju takwa itu membutuhkan latihan. Intinya adalah latihan. Jadi dari sekian banyak latihan, saya menjadikannya jadi beberapa poin, yakni menjadi 7 poin. Kenapa harus angka 7? Kenapa tidak 8? Kenapa tidak 9, 10, dan angka lain? Karena angka 7 ini angka yang sakral. Diciptakannya langit 7 lapis langit. Kemudian diciptakannya hari menjadi 7 hari. Jadi kita bertabaruk kepada angka 7 ini. Yang mana ketika 5 ditambah 2, yakni 7. 2 tambah 5 berarti 7. Yang mana dari penggalan 2 dan 5, yakni 25, itu menjadi 25 Nabi dan Rasul. Oke, kita lanjut yang pertama. Yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Yang pertama adalah niat dan bertekad. Oke, kita harus mempunyai tekad untuk ketika kita ingin menjadi orang yang bertakwa, kita harus melakukan langkah awalnya, yakni bertekad. Bertekad untuk menjadi orang yang bertakwa. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah berpuasa. Yang mana puasa ini jelas di berbagai latihan untuk menjadi orang yang sukses, untuk menjadi dalam ilmu-ilmu, di berbagai ilmu, bahkan dalam ilmu kanuragan, ilmu
eh, ilmu untuk melatih jiwa supaya kuat jiwanya, itu salah satunya puasa. Tidak hanya dalam Islam, puasa di berbagai agama, bahkan beberapa agama diberlakukan berpuasa. Kenapa? Karena itu ini menjadi latihan jiwa supaya menjadi kuat. Yang mana orang-orang terdahulu sering berpuasa. Makanya orang-orang terdahulu itu orangnya sakti-sakti, mandraguna. Kemudian ya jelas dalam Al-Quran juga disebutkan diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu, agar supaya kalian bertakwa, agar supaya kamu bertakwa, la'allakum tattaqun. Nah, ini adalah bukti nyata dari puasa untuk menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Salah satu contoh kecilnya berpuasa. Latihan. Mungkin di dalam Al-Quran diwajibkan berpuasa, yakni puasa bulan Ramadan. Akan tetapi untuk latihan tidak perlu menunggu bulan Ramadan. Kita bisa mengikuti sunnah Rasul yang mana hari Senin Kamis kita berpuasa. Terus puasa Nabi Dawud, Senin makan, Selasa puasa, Rabu makan, Kamis puasa, Jumat ngutang, Sabtu dibayar. Ya, itu intermezzo. Kemudian selanjutnya, yang pertama tadi apa? Bertekad. Yang kedua, berpuasa. Oke, yang ketiga adalah cinta. Sepatutnya bagi orang muslim dan orang mukmin, kita sepatutnya menanamkan cinta kita kepada Tuhan, kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada teman saya pernah bertanya, bagaimana kita bisa mencintai Tuhan? Bagaimana kita bisa mencintai Rasul? Sedangkan makom Tuhan itu di atas segala-galanya. Kita hanyalah orang kecil. Kita tidak sulit untuk mendapatkan makom cinta kepada Tuhan. Maka dijawablah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Rasulullah mengatakan di dalam Al-Quran, katakanlah jika apabila kamu mencintai Tuhan atau kamu berniat untuk mencintai Tuhan, maka ikutilah aku. Fattabi'uni. Ikutilah aku, Rasul. Maka Allah akan mencintai kamu. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Karena Rasul adalah bukti cinta Allah kepada seluruh umat manusia. Karena Rasul juga jelas sebagai utusan Tuhan yang lahir ke dunia. Kemudian teman saya juga pernah bertanya, "Hey bro, saya lihat setiap kali kamu berdoa kepada Tuhanmu," ya kebetulan teman saya Kristen, "setiap kali saya melihat kamu berdoa kepada Tuhanmu, kenapa kamu sampai meneteskan air mata, sampai menangis? Padahal ketika saya berdoa kepada Tuhanku, saya biasa saja, tidak ada
rasa apapun, hanya pelafazan yang dilafadzkan, hanya kata-kata. Maka dijawab, saya jawab dengan peribahasa dari negeri apa ya? Yang pasti dari negara Turki. No. Dari negara Rusia. Peribahasa Rusia mengatakan, pernah ku coba mencairkan es di sepanjang jalan Rostov. Sudah kucairkan, tapi ternyata yang beku adalah hatimu. Nah, itu sebagaimana Tuhan sudah melimpahkan karunia-Nya, melimpahkan cintanya kepada manusia, kepadamu. Akan tetapi jika hati kamu beku, apalah gunanya? Ini luar biasa manusia, dikasih hati malah minta jantung. Ya, begitulah Tuhan yang selalu dicampakkan, Rasul yang selalu ditinggalkan. Maka dari itu, perlulah kita untuk berusaha, berupaya untuk mendapatkan makom takwa ini, karena kebanyakan manusia, kita tidak akan sukses ketika kita mengikuti kebanyakan manusia. Karena biasanya kebanyakan manusia itu condong kepada keburukan. Orang yang diberi hidayah adalah orang-orang yang minoritas, orang-orang yang benar-benar berupaya untuk mendapatkan hidayah. Di dalam Al-Quran disebutkan qalilum minhum muhtad wa katsirum minhum fasiqun. Sedikit orang yang diberikan hidayah karena upaya mereka sendiri. Wa qalilum minhum fasiqun. Qalilum minhum muhtad wa katsirum minhum fasiqun. Sedikit sekali orang yang diberikan hidayah dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Mungkin begitu kiranya. Kemudian selanjutnya, yang keempat adalah zikir. Zikir di dalam Al-Quran disebutkan uzkuruni azkurkum. Ingat aku, maka aku akan ingat kamu. Bukan uzkuru dia, maka dia akan mengingatmu. Maka dia akan merindukanmu. Rindukan sang perindu. Karena Allah itu pencemburu. Mengapa merindukan makhluk yang belum tentu merindukanmu? Masya Allah. Ya, kemudian mungkin zikir ini, ya hadirin rahimakumullah, mungkin zikir ini disepelekan oleh beberapa orang. Kenapa? Karena zikir bukan termasuk syariat gitu. Zikir bukan termasuk syariat, ngapain cuma berkomat kamit dan tidak ada gunanya. Padahal tidak ada ngaruhnya juga gitu. Maka disebutkan di dalam Al-Qur'an, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir, dengan mengingatku, dengan mengingat Allah, maka hati kamu akan menjadi tenang. Itu janji Allah. Itu jaminan Allah. Jika kamu benar-benar berzikir, jika kamu benar-benar mengingat Tuhan, tidak memalingkan wajahmu dari Tuhan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah kelima,
mencari arti takwa. Apa itu takwa? Apa sih takwa? Mada takwa? Sorry. Apa itu takwa? Dicari di berbagai buku, di berbagai hadis dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang yang menerangkan tentang takwa. Ayat-ayat surga yang menempatkan orang-orang yang bertakwa di dalamnya. Dan membayangkan begitu buruknya orang yang tidak bertakwa. Terus membayangkan bagaimana kita sudah menjadi orang yang bertakwa, kita sudah sukses menjadi orang yang bertakwa. Ada syair pernah menyatakan, lebih tepatnya dalam lagu Aceh, tapi dalam berbahasa Indonesia. Yang mungkin ini diambil dari riwayat. Yang bunyinya, bila sujudku padamu karena damba, bila sujudku padamu karena takut neraka, bakar aku dengan apinya. Jika sujudku pada Tuhanku adalah karena takut neraka, ini makom takwa, maka bakar aku dengan apinya. Kemudian, bila sujudku padamu karena damba surga, jika sujudku itu, jika sembahyangku itu kepada Tuhanku adalah karena mendambakan surga, maka tutup untukku surga itu, tutuplah. Aku tidak menginginkannya. Namun bila sujudku untuk kau semata, jangan palingkan wajahmu, aku rindu melihat keindahanmu, aku rindu melihat keindahanmu. Jadi yang aku inginkan hanyalah Tuhanku, yang aku inginkan hanyalah wajah Tuhanku. Kemudian yaitu mencari arti takwa, berusaha mencari. Kemudian yang keenam adalah tafakkur. Ya Allah, tafakkur. Tafakkur atas makhluk, ciptaan-ciptaan yang ada, gunung-gunung, pohon-pohon yang begitu rindang, yang begitu hijau, tumbuh dengan sendirinya, artinya ditumbuhkan oleh Allah. Gitu kita harus tafakuri. Dari mana? Oh, ini dari Tuhan. Agar supaya kalian bertakwa, agar supaya kalian berpikir. La'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun, la'allakum tattaqun. Tapi teman saya mengatakan, kok saya melihat ciptaan saya biasa-biasa saja. Saya melihat ciptaan memang indah, tapi apa hubungannya dengan Tuhan? Ya, maka kenapa dia merasakan seperti itu? Ini yang menjadi pertanyaan. Timbul pertanyaan. Nah, apa yang menjadi penyebab? Disebutkan dalam Al-Quran, walakin la tash'urun. Karena kamu tidak sadar, karena kamu tidak merasakan. Karena kamu tidak berupaya untuk mencari tahu. Kenapa? Karena kurang bertafakkur. Bahkan dalam hadis dikatakan tafakkarus sa'ah,
berpikir sejenak, berpikir sesaat. Adik, sorry, maaf. Hadirin rahimakumullah. Berpikir sesaat, berpikir sejenak, itu sama dengan 70 kali beribadah di waktu malam. Oh, 100 per saat. Ya, sama dengan 100 tahun beribadah. Kemudian selanjutnya berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Disebutkan dalam KBBI, yakni takwa adalah kesolehan hidup. Ada beberapa poin di situ. Ada yang pertama yang sebagaimana umumnya, yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian salah satu poinnya juga adalah takwa adalah kesolehan hidup. Bagaimana menjadi orang yang soleh dalam hidup, dalam berhidup. Ya. Dalam menjalankan hidup. Menjadi orang yang terbaik, orang yang soleh, orang yang baik. Nah, maka untuk menuju kepada takwa, kita harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Opik, yang mana di situ adalah tombo ati, yakni itu dalam bahasa Jawa, dalam artinya yakni obat hati. Obat hati ada 5 perkara. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Mungkin ya, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Ibaratnya seperti parfum. Ketika kita bergaul dengan orang-orang penjual parfum, misalnya Riyad Safarudin, itu salah dua teman saya. Ya, kita bergaul dengan orang yang penjual parfum, maka kita akan wangi. Kita akan ikut menjadi wangi gitu. Akan tetapi ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang pemulung, orang-orang yang membersihkan sampah, kita akan menjadi bau walaupun orang yang membersihkan adalah orang yang perbuatan baik, termasuk perbuatan baik, itu baik, cuma ibaratnya ya. Kemudian terakhir dari saya, ya hadirin, ayyuhal hadirin rahimakumullah, mungkin kita akan kesulitan untuk menjalankan poin-poin di atas, poin-poin tersebut. Akan tetapi ya mungkin tidak mudah, akan tetapi bukan juga menjadi perkara yang mustahil. Ya, hidup itu sulit tapi tidak sesulit yang kita pikirkan, dan hidup itu mudah tapi tidak semudah yang kita bayangkan. Akhiru qauli hadza, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.